Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup tidak ada habis-habisnya dalam mengalami goncangan, karena memang Tuhan sudah menyatakan bahwa salah satu ciri akhir zaman, bahwa di akhir zaman akan ada goncangan. Bahkan Alkitab berkata segala sesuatu yang masih dapat digoncangkan akan digoncangkan oleh Tuhan, sehingga terbukti. Apa buktinya? Yang pertama, agar terbukti siapa yang setia dan tidak setia. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mengalami goncangan lalu berkata Yesus itu Tuhan, itu kan biasa. Tapi justru kalau di tengah masalah, di tengah goncangan, kita tetap dapat berkata Yesus adalah Tuhan buat hidup saya. Itulah kesetiaan. Jadi jelas Tuhan izinkan goncangan agar apa? Terbukti kesetiaan kita. Lalu yang kedua, terbukti kualitas kita. Apakah kita tahan uji? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang membeli sepatu tidak bisa kita bilang baik atau tidak baik. Kita tidak bisa melihat kualitas sepatu itu sampai sepatu itu harus melewati jalan-jalan yang berat. Kenapa? Karena dari situ akan kelihatan tahan ujinya. Dari situ akan kelihatan kualitasnya. Kalau sepatu itu masih tetap baik meskipun melewati jalan-jalan yang jelek sekalipun, meskipun melewati jalan-jalan yang berat sekalipun, dan sepatu itu masih tetap baik, itu berarti kualitas sepatu itu baik. Nah, begitupun kualitas iman kita. Kalau di tengah goncangan kita tetap mengakui Yesus Tuhan, masih tetap kita melayani Tuhan dengan sukacita, maka kualitas iman kita baik dan kita disebut tahan uji. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan goncangan demi goncangan? Agar terbukti siapa yang mengerti. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti dan mengenal Tuhan dengan betul, goncangan apapun tidak membuat kita lemah. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Artinya apa? Kalau kita mengerti yang kita sembah, kita mengerti yang kita layani, berarti kita tidak akan tergoncangkan meskipun goncangan demi goncangan terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan goncangan-goncangan? Bahkan kenapa Tuhan menggoncangkan? Agar terbukti siapa yang dasarnya teguh. Karena kalau dasar kita teguh, goncangan bagaimanapun kita tidak akan bisa tergoncangkan. Jadi Tuhan ingin mencari siapa yang setia, siapa yang kualitas imannya tahan uji, siapa yang mengerti dan mengenal dia dengan betul, siapa yang dasarnya teguh. Karena di tengah-tengah kebenaran hidup kita yang baik, maka goncangan apapun justru membuat kita makin melekat kepada Tuhan, sehingga kita dapat berkata, dia gunung batu, kota perlindunganku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Pada program ini kita sedang membahas tentang goncangan. Karena suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, hari-hari ini jujur harus kita akui segala sesuatu sedang digoncangkan, dan goncangan demi goncangan sedang terjadi. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, kata Alkitab, itu yang akan memperoleh selamatnya. Haleluya. Nah, dalam pembahasan kita tentang goncangan, kita mau sama-sama lihat dari Hagai pasal 2.
Hagai pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Lihat, Alkitab berkata jelas pada ayat yang ke-7, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Nah, pertanyaannya, kalau semua mengalami goncangan, nah bagaimana kita kuat di tengah goncangan ini? Yang pertama, kita harus belajar bersukacita dalam segala hal. Jadi artinya begini, kita bisa bersukacita bukan hanya karena apa yang kita harapkan terjadi. Ada banyak suami-suami bersukacita kalau istrinya dapat buat segala sesuatu yang dia harapkan. Banyak istri-istri juga sama, baru bisa bersukacita kalau suaminya bisa memberikan segala sesuatu yang seperti dia harapkan. Nah, kehidupan seperti ini akan membawa kita terus pada goncangan. Kenapa? Karena semuanya terpengaruh situasi, semuanya itu terpengaruh lingkungan, semuanya itu terpengaruh keadaan sekitar kita. Kalau semua di sekitar kita bisa seperti yang kita harapkan, baru kita bisa bersukacita. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agar kita kuat di tengah goncangan, berarti kita yang harus mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Artinya situasi boleh berubah, keadaan boleh tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap bersukacita dalam segala hal, karena kita tahu kesukacitaan itu yang mendatangkan kekuatan. Bersukacita itu yang mendatangkan damai. Bersukacita itu yang akan membawa hidup kita makin dekat dengan Tuhan, karena dengan bersukacita kita akan melihat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi bagaimana agar kita kuat di tengah goncangan? Belajarlah bersukacita dalam segala hal, bukan karena semuanya bisa seperti yang kau harapkan, tetapi karena Allah kita mampu merubah situasi yang sukar. Allah mampu merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Artinya di satu tempat yang tidak ada kehidupan dalamnya, Tuhan bisa ubahkan menjadi sebuah kehidupan yang berarti. Berarti bagaimana kita kuat di tengah goncangan? Belajar bersukacita dalam segala hal. Yang kedua, bagaimana kita kuat di tengah goncangan? Tariklah pelajaran positif dalam segala situasi. Artinya gini, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, mungkin kita difitnah orang, mungkin kita sedang menghadapi kegagalan, tarik pelajaran positif. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena saya terlalu sombong, atau mungkin karena saya terlalu percaya diri, atau mungkin karena saya sudah mulai jauh dari Tuhan. Jadi kita tarik pelajaran-pelajaran positif. Oh iya, lain kali saya harus menghadapinya dengan begini. Lain kali saya harus makin berserah sama Tuhan. Lain kali saya harus makin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, justru itu yang membuat hidup kita nikmat. Di tengah goncangan kita bisa belajar. Di tengah goncangan kita bisa menarik pelajaran-pelajaran positif, sehingga kita melihat kehidupan ini lebih sebagai sebuah institusi pendidikan. Tuhan sedang mendidik saya, yang tujuannya makin hari saya akan dijadikannya makin sempurna di hadapannya. Haleluya. Jadi bagaimana agar kita kuat di tengah goncangan? Belajar bersukacita dalam segala hal. Lalu yang kedua, tarik pelajaran positif dalam segala keadaan. Lalu yang ketiga, nikmati pemeliharaan dan berkat Tuhan justru di tengah-tengah masa yang sukar. Jangan cuma tangisi masa-masa yang sukar itu, tapi nikmati. Iya ya, saya tetap masih bisa melihat berkat Tuhan, saya masih tetap bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Jadi kita melihatnya justru bukan masalahnya, tapi yang kita nikmati pemeliharaan Tuhannya itu, berkat Tuhannya itu, kasih Tuhannya itu. Kalau saja kita mau nikmati setiap masa-masa yang sukar kita, bukan berarti aduh Tuhan kok ini masa-masa sukar ini berat sekali buat saya. Enggak, nikmati bahwa saudara bisa melihat, iya ya, di saat-saat seperti ini masih aja kok saya lihat pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalau kita mau menikmati pemeliharaan dan berkat Tuhan, kita bisa melihat bahwa betul berkat Tuhan jauh lebih luar biasa dari masalah-masalah kehidupan kita. Masalah kehidupan kita sebetulnya kalau kita mau jujur nggak seberapa dibanding mujizat, anugerah, kasih setia Tuhan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap orang-orang muda sekalian, ayo mari kita lihatnya bukan masalahnya, tapi nikmati pemeliharaannya dan berkat-berkat Tuhan di tengah masa-masa yang sukar hidup kita ini. Dan yang keempat, bagaimana agar kita kuat di tengah goncangan? Tolak segala pikiran-pikiran negatif yang mau menguasai pikiran kita di masa-masa yang sukar. Karena kalau kita mau pelajari apa yang seringkali membuat kita gak kuat di tengah goncangan, karena pikiran kita udah negatif. Aduh, percumalah saya punya istri seperti ini, cuma nyakitin hati saya. Aduh, percumalah saya punya suami ini, aduh selalu cari-cari kesalahan saya. Aduh, percumalah mertua saya ini selalu cuma membuat hati saya sakit aja. Aduh, anak-anak saya cuma bisa melukai hati saya aja. Jadi akhirnya pikiran-pikiran negatif ini membuat kita makin down, membuat kita makin merasa aduh hidup ini gak ada gunanya, aduh maju juga gak ada gunanya, melayani Tuhan gak ada gunanya. Tapi kita tolak pikiran-pikiran negatif, kita patahkan dalam nama Yesus, lalu kita berkata, aku percaya Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini saya sedang menghadapi goncangan, itu berarti Tuhan sedang menyiapkan berkat yang luar biasa bagi setiap mereka yang percaya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari, goncangan pasti ada di sekitar kita, tapi kita harus kuat, belajar bersuka cita dalam segala hal, tarik pelajaran positif, nikmati pemeliharaan dan berkat Tuhan, tolak pikiran-pikiran negatif, karena kita tahu Allah tetap Tuhan yang memelihara kita dan memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Kalau selagi nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kembali boleh menjadi hari kebangkitan. Bahkan mereka yang sedang menghadapi goncangan demi goncangan boleh mengalami mujizat Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga masa muda kami, keluarga kami, ekonomi kami, hidup kami boleh makin hari makin kuat di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.